Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Margareta Meta dengan NIM 2022211024 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Program Studi Biologi Universitas Muhammadiyah Kupang 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan baru dalam pendidikan. Salah satu contohnya adalah sekolah kerja. Sekolah kerja menurut J.A. Comenius pada tahun 1592 sampai 1670 menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan, keterampilan kerja tangan. Yang kedua, menurut J.A. Pestalozzi pada tahun 1746 sampai 1827 mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukangan di sekolahnya. Yang ketiga, G. Kersensteiner pada tahun 1854 sampai 1932 sebagai bapak sekolah kerja mendirikan Arbeit School atau sekolah kerja. Sekolah kerja bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, sekolah berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik, yaitu 1. Tiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan jabatan. Yang kedua, tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Yang ketiga, dalam menunaikan kedua tugas tersebut, haruslah selalu diusahakan kesempurnaannya agar dengan jalan itu tiap warga negara ikut membantu mempertinggi dan menyempurnakan kesusilaan dan keselamatan negara. Menurut G. Kersensteiner, tujuan sekolah adalah 1. Menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku atau orang lain dan yang didapat dari pengalaman sendiri. Agar anak dapat memiliki kemampuan dan kemahiran, agar anak dapat memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi negara. Kersensteiner berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja, bukan pekerjaan otak yang dipentingkan, melainkan pekerjaan tangan, sebab pekerjaan tangan adalah dasar dari segala pengetahuan adat, agama, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Pengikut dari G. Kersensteiner ialah Leo de Peu, yang kemudian mendirikan 5 macam sekolah kerja di Belgia, yaitu sekolah teknik 1. Sekolah teknik kerajinan, 2. Sekolah dagang, 3. Sekolah pertanian bagi anak laki-laki, 4. Sekolah rumah tangga kota, 5. Sekolah rumah tangga desa. D. Pengajaran proyek. Dasar filosofis dan pedagogis dari pengajaran proyek adalah John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya W.H. Kilpatrick. Dewey menegaskan bahwa sekolah haruslah sebagai mikrokosmos dari masyarakat, atau become of microcosm of society. Karena itu pendidikan adalah suatu proses kehidupan itu sendiri dan bukannya penyiapan untuk kehidupan di masa depan, atau education is a process of living and not a preparation for future living. Gerakan baru pendidikan. Ada 2 aliran pokok di Indonesia. Yang pertama, perguruan kebangsaan taman siswa. Yang kedua, ruang pendidik Insi Kayu Tanam. Tujuan perguruan taman siswa yang 2 sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Yang ketiga, tujuan pendidikan taman siswa adalah membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka, lahir batin, luhur akal budinya, serta
serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Setelah kemerdekaan, asas-asas ruang pendidikan INS dikembangkan menjadi dasar-dasar pendidikan RI yang dikembangkan dengan mengintegrasikan asas-asas ruang pendidik INS, sila-sila dari Pancasila, dan hasil analisis alam dan masyarakat Indonesia, serta pengalaman sebagai pimpinan INS. Tujuan dari INS: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. 3. Kesusilaan. 4. Kerakyatan. 5. Kebangsaan. 6. Gabungan ilmu pendidikan umum dan kejuruan. 7. Percaya pada diri sendiri di sebelah pada Tuhan. 8. Berakhlak atau bersusila setinggi mungkin. 9. Bertanggung jawab akan keselamatan nusa dan bangsa. 10. Berjiwa aktif positif dan aktif negatif. 11. Mempunyai daya cipta. 12. Cerdas, logis, dan rasional. 13. Berperasaan tajam, halus, dan estetis. 14. Gigi atau ulet yang sehat. 15. Korek atau tepat. 16. Emosional atau terharu. 17. Jasmani sehat dan kuat. 18. Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. 19. Sanggup hidup sederhana dan bersusah payah. 20. Sanggup mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan alat serba kurang. 21. Sebanyak mungkin memakai kebudayaan nasional waktu mendidik. 22. Sebanyak mungkin waktu mengajar para guru menjadi objek dan para guru menjadi subjek dan murid menjadi objek. 23. Sebanyak mungkin para guru menyontohkan pelajarannya, tidak hanya pandai menyuruh saja. 24. Diusahakan supaya pelajar mempunyai darah kesatria berani karena benar. 25. Mempunyai jiwa konsentrasi. 26. Pemeliharaan atau perawatan suatu usaha. 27. Menepati janji. 28. Sebelum pekerjaan dimulai dibiasakan menimbangnya dulu sebaik-baiknya. 8B. Kewajiban harus dipenuhi. 29. Hemat. Tujuan ruang pendidik INS: 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. 4. Menambahkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. 5. Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Baik, terima kasih. Inilah hasil dari penjelasan saya. Mohon like dan komennya. Terima kasih.